اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين جمعكم rahimani wa rahmatullah. Melalui limpah khutbah yang mulia ini, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyajikan sebuah kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Kisah ini Allah abadikan sebagai ibrah, sebagai pembelajaran bagi kita semua. Kisah ini tentang seorang ulama besar yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang hidup di tengah-tengah Bani Israil pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ulama besar tersebut bernama Bal'an bin Ba'ur. Bal'an bin Ba'ur ini hampir setiap nafasnya penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah berikan dia keistimewaan, kelebihan. Di antara kelebihan yang Allah berikan kepada Bal'an bin Ba'ur adalah ia bisa melihat aktivitas malaikat baik di langit maupun di bumi. Dan kelebihan yang terkenal yang Allah berikan saat itu kepada Bal'an bin Ba'ur adalah ketika ia berdoa, seketika Allah kabulkan doanya. Oleh karena banyak orang yang datang kepadanya minta doa, dan Allah langsung ijabah kepada Bal'an bin Ba'ur karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari terdengar kabar bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya yang baru lolos dari kejaran Fir'aun di Mesir hendak akan berhijrah ke daerah Bal'an bin Ba'ur tersebut, yaitu di negeri Syam, daerah Kanaan yang sekarang disebut dengan Palestina. Kemudian raja yang zalim di daerah tersebut tidak menginginkan Nabi Musa datang ke sana. Dia khawatir kalau Nabi Musa alaihissalam datang ke sana dia akan terganggu, kerajaannya akan terganggu, sehingga dia mendatangi Bal'an bin Ba'ur, menjanjikan semua sepermata harta benda dengan satu tujuan saja. Wahai Bal'an, satu saja yang aku minta, doakan agar Musa dan pengikutnya ditimpa keburukan di perjalanan ke sini hingga dia tidak bisa sampai di daerah Kanaan negeri Syam ini. Lalu Bal'an tidak mau. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya akan datang membawa agama yang sama-sama ia yakini, yaitu agama Islam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa melihat bahwa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya datang dari Mesir menuju Palestina dan Syam itu dikawal dengan ribuan malaikat. Tentu kalau saya berhasil, Nabi Musa kata Bal'an, itu sama dengan saya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali, dua kali, tiga kali bilang Bal'an tidak kompak. Akhirnya sang raja yang zalim tersebut memanggil istri Bal'an bin Ba'ur, dijanjikan emas, permata, harta benda yang begitu banyak dan pangkat jabatan yang tinggi di kerajaan, dengan syarat Bal'an bin Ba'ur mau menyerahkan Musa agar ditimpa keburukan di perjalanan menuju sini. Akhirnya istri Bal'an bin Ba'ur pun merayu suaminya dirayu sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya Bal'an bin Ba'ur dia mau menerangkan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dengan asumsi, nanti setelah saya berdoa, saya akan berdoa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Bal'an naik kepada bukit yang tinggi. Kemudian dia hendak akan memperlakukan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Seketika sebelum dia berdoa, Allah cabut kelebihan-kelebihan yang diberikan kepadanya.
dan Allah hinakan dia sehina-hinanya sampai lidahnya menjulur ke tanah oleh kasih anjing. Sehingga cerita bahkan bertahun hina bahkan meninggal dunia dalam keadaan surur rahimah. Na'udzubillah min hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini hadirin. Yang pertama, tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepadanya akan terus melekat di dalam dirinya sampai akhir hayatnya kalau dia sudah merawatnya dengan baik. Kemarin Ramadan Allah siapkan untuk kita semua. Berpuasa kita di siang hari, qiyamul lail, salat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, bersolat dan amal ibadah lainnya. Semua itu adalah cara untuk merawat iman dan Islam kita. Maka di luar Ramadan sekarang itu terus kita istiqomah melakukannya. Kita qiyamul lail, kita puasa sunnah, Senin dan Kamis dan sebagainya. Kita tetap bersolat, kita tetap membaca Al-Quran, sholat berjamaah dan seterusnya, dan amal-amal ibadah saleh lainnya, agar dan semua itu adalah cara untuk merawat nikmat iman dan Islam yang ada pada diri kita, dan nikmat iman dan Islam tersebut akan terus melekat dalam diri kita sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput kita, bahkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil hadirin, selain kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Jangan hanya tergiur dengan harta benda, warisan anak kita, memutuskan hubungan tali silaturahim dengan keluarga. Jangan hanya kita berbeda pendapat, lalu kita memutuskan tali silaturahim untuk hubungan baik dengan tetangga, dengan masyarakat kita. Oleh karena itu, tentunya mari kita menjaga hubungan baik dengan sesama kita, yaitu sebagai salah satu tanda untuk kita terus merawat rasa iman dan Islam yang ada pada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia senantiasa melihara hubungan baik dengan sesama. Hubungan dengan Allah kita pelihara dengan baik, hubungan dengan sesama pun kita pelihara dengan baik. Hikmah yang ketiga yang terakhir yang perlu kita sampaikan dari kisah tersebut hadirin adalah tentunya jangan kita menunda waktu kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diberikan kepada umat lain dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu mereka melakukan dosa seketika Allah azab mereka. Tapi kita dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berbuat dosa dan maksiat pada Allah, berkali-kali Allah masih berikan kita kesempatan agar kita mau bertobat. Karena tidak ada manusia yang bisa suci bersih dari dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa yaitu orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, "Inna Allah yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'an lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan di siang hari, dan Dia membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan di malam hari, sampai matahari terbit dari tempat sebenarnya atau sampai hari kiamat. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan kesempatan ini untuk kita raih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca Ramadan kita terus tingkatkan amal saleh kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbanyak mengampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita perbaiki juga hubungan kita dengan sesama. Maka insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua nikmat iman dan Islam ini melekat sampai akhir hayat kita, sampai mau menjemput kita, bahkan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan hidayah untuk terus memperbaiki hubungan kita dengan
dan meridhai semua amalan kita serta nabi kita. Di dalam dimasukkan ke surga bersama para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا مقضي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة واغفر لنا